Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, mendukung kebijakan pemerintah yang melarang mudik lebaran, PT Jasa Marga hari ini resmi tutup sementara Jalan Layang Mohammed bin Zayed. Penutupan Jalan Layang Mohammed bin Zayed dilakukan dini hari tadi sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 18 Mei 2021 pukul 23:59 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh akses masuk dan keluar ditutup, baik itu untuk arah menuju Cikampek maupun arah ke Jakarta. Para pelaku perjalanan dalam negeri yang masuk dalam kategori dikecualikan dapat menggunakan jalan tol Jakarta Cikampek bawah untuk dapat melanjutkan perjalanan. Hal ini dilakukan untuk membatasi pergerakan arus lalu lintas dalam upaya pengendalian penyebaran COVID-19. Jalan Layang Mohammed bin Zayed dijadwalkan akan kembali beroperasi pada 19 Mei 2021 pada pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait penyekatan larangan mudik lebaran, ada rekan kami Yosefina Damares di Cikarang Barat. Ya, Halo, selamat pagi Yose. Bagaimanakah situasi terkini di Cikarang Barat? Apakah memang masih ada nampak para pemudik yang nekat untuk mudik pada hari ini? Selamat pagi Pram dan juga Zila, kami memantau dari kilometer 31 tol Jakarta Cikampek, tepatnya di Cikarang Barat. Memang arus lalu lintas saat ini terpantau normal begitu yang mengarah ke Cikampek di sebelah kanan saya. Tapi kalau yang sebelah kiri untuk kendaraan yang akan keluar melalui gerbang tol Cikarang Barat, ini ada antrian kendaraan sepanjang kurang lebih 1 km ke belakang. Kalau menurut petugas ini adalah kendaraan yang mengangkut pekerja lokal. Artinya mereka yang memang bekerja di kawasan industri ini, karena memang ini pagi hari, aktivitas perkantoran dimulai pada pagi hari. Jadi ada kepadatan yang terjadi di kawasan ini, khususnya yang keluar lewat gerbang tol Cikarang Barat. Informasi yang kami dapat dari petugas tadi sejak diberlakukan di hari pertama pada pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, sudah ada sebanyak 317 kendaraan yang terpaksa harus putar balik kembali ke arah Jakarta melalui gerbang tol Cikarang Barat. Rinciannya adalah sebanyak 233 ini adalah kendaraan pribadi, kemudian 19 kendaraan jenis Elf, kemudian 14 bus. Ini adalah kendaraan tanpa stiker khusus dari Kementerian Perhubungan, dan juga ada 51 truk. Ini adalah truk-truk kecil yang diduga begitu mengangkut penumpang yang terindikasi melakukan mudik begitu. Bagaimana soal skema ataupun penyekatan? Ini memang tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, Zila dan juga Pram. Jadi petugas membagi alur kendaraan menjadi dua bagian. Paling kanan adalah kendaraan khusus untuk kendaraan ataupun truk logistik yang bisa melaju terus tanpa dilakukan pemeriksaan. Sementara untuk yang sebelah kiri adalah kendaraan khusus mengangkut penumpang. Ini adalah mobil pribadi dan juga bus yang akan dilakukan pemeriksaan oleh petugas. Untuk dapat melaju terus, para pelaku perjalanan ini perlu mengantungi dua jenis dokumen setidaknya, yakni SIKM ataupun surat izin keluar masuk dan juga surat bebas COVID-19. Kalau tidak ataupun kedapatan tidak memiliki kedua jenis dokumen tersebut, maka mau tidak mau kendaraan harus diputar balik kembali ke arah Jakarta. Setidaknya memang penindakan yang dilakukan oleh petugas baru memutar balik kembali ataupun memutar balik kendaraan kembali ke arah Jakarta. Zila dan Pram. Baik, Yosefina, ini kan kendaraan ini ada bercampur dengan kendaraan yang hendak bekerja karena ini masih masuk hari kerja begitu. Ada berapa banyak dari data yang Anda dapatkan di lapangan, berapa banyak kendaraan yang akan mudik dan berapa banyak kendaraan yang akan memang bekerja untuk melewati jalur tersebut? Ya Zila, untuk berapa data ataupun angka pastinya memang kami tidak mendapat angka ataupun jumlah yang pasti terkait jumlah kendaraan-kendaraan ini. Tapi memang jalurnya sendiri sudah dipisahkan. Artinya kalau bagian paling kanan ini adalah kendaraan yang melaju terus ke arah Cikampek, tapi ini akan diperiksa untuk kendaraan pribadi dan juga bus pengangkut penumpang. Jadi sekali lagi tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau yang truk
pengangkut logistik ini bisa melaju terus, tapi kalau kendaraan seperti bus dan juga mobil pribadi ini harus diperiksa oleh polisi. Sementara yang bagian kiri yang keluar langsung lewat gerbang tol Cikarang Barat ini adalah kendaraan pengangkut pekerja lokal yang bekerja di kawasan industri ini. Zila. Baik, terima kasih banyak Yosefina Damares langsung dari Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali Yosi. Dan pemirsa, kalau tadi dari Cikarang Barat, pemirsa kita akan mengetahui informasi selengkapnya terkait penyekatan larangan mudik Lebaran. Ada kontributor iNews Zeni Johadi di Majalengka, Jawa Barat. Ya Zeni, sejauh ini bagaimana pelanggaran? Apakah pagi hari ini masih ada pelanggaran yang ditemukan di Majalengka? Silakan Zeni. Perlu kami sampaikan, Pram, hari pertama pemberlakuan penyekatan di jalur arteri di perbatasan Majalengka Sumedang tampak terlihat sepi dari arus kendaraan pemudik yang sekarang ini didominasi oleh kendaraan besar yang masuk dari Majalengka ke arah Bandung. Tapi ketika pas jam 00.00 tadi malam, sedikitnya ada 30 lebih kendaraan pemudik yang dari Jakarta dengan tujuan Jawa Tengah itu telah diputarbalikkan oleh petugas gabungan di pos penyekatan Kadipaten ini. Tapi untuk saat ini tampak terlihat lengang di belakang saya ada sejumlah petugas yang masih melakukan kegiatan penyekatan dengan perbatasan di atas jembatan yang hanya jarak dengan Sumedang 200 meter. Pram. Baik, lalu Zeni ini kan tadi Anda menyebutkan bahwa sejak tadi malam ada 30 kendaraan dan hari ini baru dimulai larangan mudiknya. Apakah memang di Majalengka ini pemudik cenderung sepi atau para pemudik ini sudah melakukan mudik di hari sebelumnya begitu? Perlu disampaikan untuk wilayah Majalengka sendiri, gerombolan pemudik itu sudah mulai berdatangan ke Majalengka sejak beberapa hari yang lalu. Tepatnya pada saat minggu kedua bulan puasa. Sehingga untuk hari ini pemberlakuan penyekatan pertama sesuai dengan aturan pemerintah, arus lalu lintas kendaraan pemudik khususnya untuk roda 2 masih terlihat sepi. Yang hanya sekarang ini masih didominasi oleh kendaraan besar yang memang terjadi pada saat malam hari. Gila. Ya Zeni, tampaknya di belakang Anda apakah itu ada beberapa mobil yang diberhentikan? Apakah ini termasuk dari penyekatan petugas polisi yang dilakukan pada pagi hari ini? Salah satu adalah masih tetap ada kegiatan penyekatan oleh petugas gabungan dari Polres Majalengka juga Polsek Kadipaten. Artinya penyekatan perdana ini tetap akan berlaku untuk di wilayah hukum Polres Majalengka berbatasan dengan wilayah Sumedang. Pram. Baik, Zeni, lalu ini kan saat masuk ke Majalengka, apakah nantinya dari keluar Majalengka berarti itu ketika nanti masa mudik itu telah selesai begitu, apakah akan dilakukan penyekatan dan ada berapa banyak petugas yang akan berjaga di pos penyekatan itu? Perlu disampaikan, pemberlakuan penyekatan di Indonesia sesuai dengan aturan pemerintah itu dari tanggal 16 sampai tanggal 21. Di mana sudah ada arus balik. Untuk wilayah Polres Majalengka, terdapat 11 titik penyekatan, baik di jalur tol ataupun di arteri dengan perbatasan sejumlah daerah. Yang dengan melibatkan sedikitnya 792 personil gabungan di Polres Majalengka, TNI Polri, Disub, Satuan Polisi Pamung Praja. Gila. Ya, rekan Zeni, ini untuk melalui rute Majalengka yang khususnya melewati petugas khusus penyekatan ini, apakah pengendara harus membawa surat khusus atau dokumen-dokumen tertentu? Seperti yang dapat kami sampaikan dari petugas, ketika melakukan penyekatan, petugas selalu menanyakan yang pertama adalah apakah pemudik itu membawa surat antigen dari kota asal. Tapi mereka kebanyakan yang telah diputarbalikkan tidak membawa surat antigen tersebut. Pram. Baik, terima kasih Zeni Johadi atas laporan Anda langsung dari Majalengka, Jawa Barat. Pemirsa, antrian penumpang kapal juga membludak di Merak, Banten sehari jelang pelarangan mudik. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.